pendengar TV dan juga pendengar radio In FM Kebumen dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Carla Salita kembali menjumpai Anda dalam program Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Untuk edisi hari ini Selasa 7 Desember 2021, selama 60 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan tema untuk sore hari ini, yaitu peran strategis Satlinmas Desa. Dan silakan bagi pemirsa dan juga pendengar radio In FM, jika Anda ingin bergabung bersama kami, bisa melalui SMS ataupun WhatsApp di 0821 333 55547. Baik, mengacu Permendagri nomor 84 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat ataupun Satlinmas membantu dalam penanggulangan bencana, kemudian membantu keamanan, ketentraman dan juga ketertiban masyarakat, serta membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan juga keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, serta membantu upaya pertahanan negara. Tugas dan juga peran strategis dan mulia ini sudah seharusnya dioptimalkan meski ada sejumlah persoalan. Salah satunya adalah banyaknya anggota Satlinmas yang sudah berumur. Nah, bagaimana dengan Satlinmas di Kabupaten Kebumen? Telah hadir sore hari ini narasumber yang tentunya akan membagikan informasi kepada Anda semuanya, pemirsa dan juga pendengar radio In FM. Ada beliau Bapak Rahmat Zuhri SIP, Kasih Pembinaan dan Pemberdayaan Potensi dari Satuan Polisi Pamung Praja ataupun Satpol PP Kabupaten Kebumen. Selamat sore Pak Rahmat. Selamat sore. Baik, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Selamat sore kepada para pemirsa TV Kebumen dan pendengar radio In FM. Bahwa pada sore hari ini terima kasih sekali dari Latih TV Kabupaten Kebumen beserta In FM telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan tentang peran strategis Satlinmas di Kabupaten Kebumen. Baik, Pak Rahmat, ini menarik sekali sore hari ini terkait dengan peran strategis Satlinmas Desa ya. Nanti kita akan berbincang tentunya bersama Pak Rahmat Zuhri, beliau Kasih Pembinaan dan juga Pemberdayaan Potensi dari Satpol PP Kebumen. Sekali lagi bagi Anda yang bergabung bisa melalui 0821 333 55547 dan tayangan ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di Ratih TV Kebumen. Baik, saya kembali ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Pak Rahmat, untuk mengawali pertemuan perbincangan kita sore hari ini terkait dengan Satlinmas itu. Sebetulnya mungkin ini bisa diberikan informasi kepada pemirsa, sebetulnya Satlinmas ini apa sih Pak? Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa telah ada perubahan atau pergantian peraturan dari disampaikan oleh Mbak Tata, bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri yang terbaru adalah Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sehingga itu adalah pengganti dari Permendagri nomor 84 tahun 2014. Ya, sehingga, nah, terkait dengan Satlinmas, kalau kita melihat daripada pengertian perlindungan masyarakat adalah segenap kegiatan atau upaya untuk menanggulangi bencana dan penanganan bencana, ya, sehingga untuk mengurangi resiko akibat bencana dan juga memelihara perlindungan masyarakat terkait dengan adanya ketentraman, ketertiban umum dan keamanan, yaitu tentang penyelenggaraan pemilu. Pemilu ini dalam arti luas bisa pemilu bupati, pemilu legislatif, presiden, termasuk pemilihan kepala desa. Di situ adalah tanggung jawab peserta peran Linmas di tingkat pertahanan negara. Perlu saya tegaskan bahwa adanya peraturan ini Mbak. Baik. Yang tadinya peraturan Permendagri ini nomor 84, kemudian sekarang berganti ke nomor 26 tahun 2020 yang terbaru. Baik. Nah, ini mungkin tadi Pak Zuhri menyampaikan salah satunya adalah perannya Satlinmas ini membantu menanggulangi bencana, kemudian dalam membantu penanganan ketentraman pemilu seperti itu. Nah, ini untuk detailnya lagi nih Pak Rahmat, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa seperti apa sih sebetulnya kerja dari Satlinmas ini untuk membantu Satpol PP tentunya. Iya. Terima kasih. Ini bahwa peran serta Satlinmas itu sangat bagus sekali, strategis, juga merupakan efisiensi anggaran, karena strategisnya adalah sukarela, sehingga ketukan hati, sehingga
membantu pemerintah, terutama tadi di dalam penanggulangan bencana, yaitu bencana itu nanti melihat dari situasi wilayah masing-masing, karena mungkin di daerah pesisir ada boleh diprediksi ya kan, di daerah pesisir pantai selatan tsunami, kemudian bencana yang di sana biasanya ini menjelang musim hujan kayak ini. Ya banyak sekali pohon peran serta Satlimas. Kemudian di sisi lain juga saat pernah ikut menangani COVID-19. Nah, tentunya di sini pembatasan kegiatan masyarakat itu agak berat sekali dilaksanakan karena alam ini terlalu lama. Sudah 2 tahun ya Pak Rahmat ya. Tahun pembatasan kegiatan masyarakat, kumpul-kumpul, termasuk menyiapkan setiap kajian, kemudian hajatan, supaya tetap menggunakan protokol kesehatan. Itu yang di sini membantu di dalam pengamanan. Di sini vaksin masyarakat sudah mulai antusias ini, Pak. Iya, karena caranya berbondong-bondong sehingga perlu pengaturan. Pengaturan ini yang ada petugas yang ada nyaman dan ketertiban masyarakat adalah Linmas yang berada di desa, dan juga dia bisa dihubungi secara langsung karena lokasinya dekat. Kemudian juga di sisi lain bahwa Satlimas itu di bawah kewenangan kepala desa, sehingga ketika Pak Lurah, Bapak Kepala Desa yang berada di wilayah itu memerintahkan, insya Allah Linmas yang ada selalu bersedia. Oke, baik ya. Karena ini keberadaan Satlimas ini yang paling dekat dengan desa-desa seperti itu ya. Jadi tidak memiliki tugas yang sekitarnya dulu yang bisa ditangani seperti itu ya. Sangat membantu sekali tentunya Pak. Jadi Satlimas dengan tugas-tugasnya Satpol PP seperti itu ya, yang mungkin Satpol PP ini tidak bisa langsung terjun ketika ada sesuatu seperti itu, dibantu dengan peran-perannya Satlimas yang ada di desa seperti itu. Nah, nanti kita akan kembali pemirsa masih dengan tema peran strategi Satlimas Desa, masih bersama beliau Bapak Rahmat Zuri SIP, Kasih Pembinaan dan juga Pemberdayaan Potensi dari Satpol PP Kebumen. Silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami 0821 333 5547. Nanti kita akan kembali tetap di Satpol PP Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen, dan masih dengan tema peran strategi Satlimas Desa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat seperti apa sih sebetulnya peran Satlimas Desa. Nah, ini bagiannya yang belum tahu, sudah tahu tentunya ada beberapa peran yang ini menjadi tugas seperti itu dari Satlimas Desa untuk membantu menertibkan keamanan, ketentraman, dan juga ketertiban di tengah masyarakat. Sebelum break tadi kita sudah mendengarkan juga terkait dengan Satlimas dalam membantu penanggulangan bencana. Contohnya tadi kalau misalnya ada bencana, ini peran Satlimas ini sangat dibutuhkan karena yang memang dekat di area tersebut ya. Apalagi ini di masa di pandemi ini juga menjadi tugas tambahan ya Pak Rahmat ya bagi teman-teman Satlimas. Tapi mudah-mudahan ini pandemi ini segera berakhir. Jadi nanti kita berikhtiar bersama seperti itu, tetap menerapkan 5M seperti itu Inafam dan juga pemirsa FPP. Baik, kembali ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, tadi kan terkait dengan penanggulangan bencana. Kalau terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini seperti apa ini Pak Rahmat? Iya, terkait dengan membantu di dalam penanganan pemilu, tentunya pemilu itu adalah dalam arti luas. Ada pemilu legislatif, kemudian pemilu presiden, kemudian pemilu bupati maupun gubernur. Nah, itu memang Linmas disiapkan untuk membantu. Yang pertama adalah pengamanan logistik di tingkat kecamatan. Biasanya bahwa logistik dari KPU dalam penyelenggaraan pemilu itu dikirim ke kecamatan. Nah, kami siapkan pengamanan di situ karena keterbatasan personel dari petugas pengamanan, misalnya dari Polsek, Koramil, karena keterbatasan personil, sehingga kami bantu dengan adanya Linmas di tingkat kecamatan. Kemudian yang kedua juga pendistribusian. Ketika dari kecamatan
uh, logistik itu tentunya dikirim ke desa atau kelurahan, sehingga di balai kelurahan atau balai desa di situ juga ditahan. Dalam arti untuk sementara pengecekan kotak, pengecekan kotak suara, kemudian bilik suara, kemudian perlengkapan yang lain. Nah di situ dicek, kemudian juga distandakan, disimpan di balai kelurahan atau balai desa. Kemudian pada hari H biasanya pagi baru dikirim ke TPS, karena untuk menjaga keamanan, dua karena di TPS itu nanti para petugas di TPS tentunya di dalam bekerja, di dalam pelaksanaan pemilu adalah full, ya bisa sehari full, 2 hari sehingga capek, sehingga perlu malam hari istirahat, sehingga perlu petugas pengamanan logistik di balai kelurahan atau balai desa, sehingga pada pagi hari setidaknya H-1 itu biasanya baru pendistribusian ke TPS. Nah di TPS juga kami siapkan 2 anggota Linmas. Baik. Karena sesuai dengan Permendagri nomor 10 tahun 2010 bahwa untuk pengamanan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS itu dilakukan oleh 2 anggota Satlimas itu berjaga di TPS itu di dalam pelaksanaan itu. Kemudian di sisi lain juga yang tidak kalah urgent sekali ketika pemilihan kepala desa ini Mbak Tata. Pemilihan kepala desa. Di situ tentunya ketika pesta demokrasi pilkada jelas persaingannya, calonnya kelihatan, nggak begitu jauh. Nah di situ peran Linmas sangat menentukan, sehingga kami harapkan ketika pemilu anggota Satlimas itu adalah netral, tidak memihak salah satu. Itu adalah supaya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban bisa berjalan dengan baik. Itu harapan kami. Baik, karena pemilihan kepala desa ini sedikit sensitif seperti itu Pak Rahmat. Jadi peran Satlimas ini juga, wah itu tadi sudah disampaikan Pak Rahmat, harus netral seperti itu ya, untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban. Pak Rahmat, kalau boleh tahu ini jumlah Satlimas di Kabupaten Kebumen ini ada berapa? Jumlah Satlimas di Kabupaten Kebumen sampai dengan akhir tahun 2020 ini 9.500. 9.500 itu adalah yang terdata Mbak. Kemudian pada akhir tahun ini memang kami mencoba untuk pendataan ulang melalui perubahan struktur, karena struktur Linmas di desa kalau tadi disampaikan Mbak Tata, menurut Permendagri nomor 84 tahun 2014 itu dirubah dengan Permendagri nomor 26 tahun 2020 itu ada sedikit perubahan struktur organisasi. Seperti apa ini? Iya. Nah, organisasinya ini sebagai Kasat Linmas. Jadi kalau Linmas itu adalah upaya kegiatan untuk penanggulangan bencana, menjaga tertib dan pertahanan negara, termasuk tadi pengamanan. Tetapi kalau menurut Permendagri 26 tahun 2020, nah selain Kasat Linmasnya kepala desa atau kepala kelurahan, di bawahnya adalah ada kepala pelaksana. Kepala pelaksana itu saat menurut Permendagri 26 tahun 2020 itu diampu oleh kasih pemerintahan di tingkat desa. Ya, sehingga saya yakin ketika ada perubahan Permendagri, harapan kami program perencanaan kegiatan di tingkat desa Satlimas semakin diperhatikan. Iya, kadang-kadang yang jadi masalah adalah untuk sarana dan prasarananya kurang diperhatikan. Nah, ketika masuk di dalam seksi pemerintahan, tentunya seorang kasih pemerintahan nanti tentunya bisa sebagai selain sebagai PPTK, kalau di tingkat desa kan ada pejabat pelaksana kegiatan. Nah, di situ nanti harapan kami punya strategi bisa mendukung sarana dan prasarana Satlimas. Syukur diimbangi dengan biaya untuk suatu kegiatan. Itu harapan kami. Oke, baik. Karena kita juga melihat tugasnya sedikit berat ini Pak ya, untuk peran Satlimas seperti itu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat tentunya. Nah, kalau kita juga boleh tahu Pak Rahmat, terkait dengan proses rekrutmen ini sebenarnya seperti apa sih? Nah, ini yang menjadi apa ya? Yang masyarakat tanyakan seperti itu, sebenarnya kalau mau jadi Satlimas itu gimana gitu? Ya, jadi sebenarnya proses perekrutan itu adalah yang berhak merekrut
adalah kepala desa atau kepala kelurahan. Nah, Satlinmas adalah organisasi. Nah, sedang anggotanya adalah anggota perlindungan masyarakat. Gitu. Sehingga, nah ini kalau ingin menjadi Satlinmas sebenarnya sederhana kok, tidak begitu mempunyai persyaratan yang rumit. Nah, persyaratannya yang pertama adalah warga negara Indonesia, gitu. Yang kedua tentunya kita sebagai warga negara Indonesia tentunya harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan saat ini diperbolehkan dengan pendidikan sampai dasar, tapi diutamakan adalah SLTT. Diutamakan SLTT. Kemudian mempunyai pernyataan sanggup menjadi anggota Satlinmas, ya. Kemudian bahwa berada di wilayah desa atau kelurahan tersebut, sehingga tidak bisa misalkan saya desa A, milihnya di desa B. Ini daftar Satlinmas di desa B itu tidak diperbolehkan. Saya orang Kebumen yang harus daftar di Kebumen seperti itu ya? Iya, maksudnya kelurahan Kebumen, bukan Kebumen. Maksudnya Kebumen kan luas. Kebumen, ya. Seperti itu tuh, beda kecamatan. Beda kecamatan, harus anggota desa tersebut. Iya, yang kemudian sanggup mengisi pernyataan, sanggup menjadi anggota Satlinmas. Gitu. Pendidikan, kemudian umur. Nah, umur yang dibatasi adalah minimal 18 tahun atau sudah nikah, ya. Kemudian maksimal 60 tahun. Tapi kalau kita melihat kenyataannya Pak Rohman, ini anggota Satlinmas malah adanya yang sewu ini ya, sudah sepuh-sepuh. Sedangkan umurnya yang tadi yang diperbolehkan adalah mulai 18 tahun. Nah, ini seperti apa Satpol PP mungkin melihat bahwa ternyata ini anak muda ini juga harus berperan ini menjadi seorang Satlinmas seperti itu, karena sekarang yang kita lihat sudah sepuh-sepuh seperti itu Pak Rohman. Memang kendalanya saat ini yang luar biasa adalah nilai perjuangan orang-orang yang sepuh itu memang dia sendiri tidak mau diberhentikan, sebab dia punya rasa kepedulian terhadap lingkungan, tidak ada pamrih dan lain sebagainya. Nah, mungkin karena pergeseran pola pikir, pergeseran peradaban, ya. Mungkin kalau orientasi saat ini kan tentunya kepingin hidup yang mewah, kemudian kebutuhannya tercukupi. Nah, di situ sehingga kami mencoba untuk bisa memenuhi setidaknya itu biaya operasional. Biaya operasional saat ini kalau berkait dengan gaji honor itu terlalu berat ya, tetapi untuk biaya operasional. Nah, biaya operasional itu di tiap kegiatan saya mohon nanti di desa dianggarkan melalui APBDes sehingga benar-benar sah, terukur, kemudian juga sarana yang diperlukan ketika melaksanakan penanggulangan bencana, menangani bencana untuk keamanan dalam arti misalkan bencana butuh senso ketika pohon roboh, kemudian alat-alat kesehatan yang lain karena untuk penanganan daripada masyarakat yang luka, kemudian yang perlu diperhatikan lagi juga ketika untuk operasional malam kadang-kadang kan butuh baterai, kemudian butuh kendaraan yang harusnya sudah standby di situ sehingga pelayanan masyarakat semakin tercapai. Itu mungkin yang menjadi kendala ya untuk minat anak-anak muda ini yang masih kurang untuk menjadi seorang Satlinmas. Tapi mudah-mudahan nanti ada yang anak 18 tahun Pak ingin mendaftar, boleh atau sesuai dengan kualifikasi yang sudah disampaikan oleh Pak Rahman. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali tentunya masih dengan tema peran strategis Satlinmas Desa. Silakan bagi Anda yang bergabung 0821 333 55547. Dan nanti kita akan kembali tetap di Suara Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Masih di Suara Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen, masih dengan tema peran strategis Satlinmas Desa. Sudah banyak sekali yang kita bahas terkait dengan peran strategis Satlinmas Desa di Kabupaten Kebumen tentunya. Dan pemirsa, kita buka terlebih dahulu WhatsApp yang sudah masuk di 0821 333 55547. Kita baca terlebih dahulu. Halo, selamat sore Rati TV dan juga narasumber. Dan Pak Puji di Karanganyar. Kalau saya melihat peran Linmas sekarang sudah tidak seperti dulu. Sekarang hanya hadir jika ada hajatan saja. Apakah saat ini perannya sudah maksimal?
Monggo Pak Rahmat untuk dijawab ini. Kalau hajatan pasti ada ya Pak ya. Ya. Terima kasih kepada Pak Puji di Karanganyar. Ya, terima kasih peran sertanya luar biasa, pertanyaan yang bagus sekali. Bahwa peran serta Satri Linmas itu bukan hanya sekedar di hajatan. Saat ini juga peran serta Linmas di saat ada kegiatan perayaan keagamaan, ya, apalagi sebentar lagi ada Natal dan Tahun Baru, kemudian juga ikut di dalam Hari Raya Idul Fitri. Biasanya ketika lalu lintas padat dan sejenisnya, kemudian juga pengamanan di lokasi wisata, lokasi wisata desa. Di situ juga peran serta Satri Linmas dibutuhkan, sehingga bukan hanya sekedar diajar. Di sisi lain juga perlu kami sampaikan ketika ada pemilihan kepala desa, kemudian juga seperti tadi saya sampaikan ketika pemilu juga ke dalam hal-hal untuk mengurangi resiko akibat bencana, sehingga kami juga sudah berusaha untuk melatih ini Mbak Tata, ya, melatih para anggota Satri Linmas, terutama kami lakukan melalui para janton. Pada tahun ini kami mencoba untuk membuat suatu pelatihan balakar. Ya, balakar itu adalah sukarelawan untuk membantu kebakaran. Nah, kami terangkan cara penanganan kebakaran secara sederhana, sebab perlu diketahui Satri Linmas dan pemadam kebakaran di Satpol PP adalah satu bidang, satu bidang yang harus sama-sama bekerjasama. Kami juga sudah berkali pengetahuan tentang penggunaan gas LPG yang ada di, tentunya biasanya faktor kebakaran itu sebagian besar ada kelalaian. Kemudian yang kedua juga penanganan penggunaan APAR, alat pemadam api ringan, yang kadang-kadang di desa, kemudian di perusahaan-perusahaan biasanya sudah terpapang APAR, tetapi kadang-kadang tidak tahu cara penggunaannya, apa sih kenapa dibawakan. Nah, di situ kami sudah berikan pengetahuan itu, terutama yang jelas mencegah kebakaran, kemudian juga cara penggunaan kompor yang bagus, penerapan kadang-kala regulator yang ada kadang-kala ngesesuainya itu kami latih, kami berikan pengetahuan, juga pemadaman sederhana. Sebab apa? Sebab keterbatasan personil dan juga sarana prasarana pemadam kebakaran, dan juga para anggota Satgas sudah dibekali untuk penanganan kebakaran secara sederhana. Walaupun memang diutamakan, saya mohon ketika terjadi hewan secepatnya dihubungi petugas pemadam kebakaran. Ya, walaupun nanti dari masyarakat beserta Linmas sudah berhasil untuk memadamkan kebakaran itu. Baik, terima kasih jawabannya Pak Ahmad, dan terima kasih pertanyaannya. Jadi bukan hanya di hajatan saja Pak ya. Nah, kalau kita melihat memang di hajatan ini biasanya baru ada Pak Linmas seperti itu ya. Baik, kita tunggu di belakangnya yang bertanya 0821333555 terkait dengan peran strategi Satri Linmas Desa. Ini tadi sudah dilaksanakan Pak untuk pelatihan tersebut? Oh, sudah Mbak. Ya, kemarin untuk tahun anggaran ini kami laksanakan dua tempat. Yang pertama ya karena untuk SPM, standar pelayanan minimal pemadam kebakaran, ketika 15 menit laporkan itu harus sudah sampai ke lokasi. Nah, itu di wilayah Sempor, itu juga karena daerah gunung, sehingga kami latih Linmas yang ada di sana. Karena daerah gunung kan biasanya untuk perjalanan dari Gombong, memang di Gombong ada pos pemadam, tetapi untuk menuju di sana kan butuh waktu, sehingga kami latih untuk pemadam sementara. Dan kemudian yang kedua di Ambal juga kami laksanakan pelatihan di pesisir. Nah, karena lokasi yang terdekat ada dari Prembon, tetapi kalau dari Prembon itu kalau melalui Winong, setelah jembatan itu apa namanya sih, Winong Selatan itu kan ada rel kereta di atas itu, sehingga tidak bisa melalui itu. Jalan yang terdekat ternyata tidak bisa dilalui dengan itu, sehingga harus muter Ambal atau melalui Gunung Rawo. Sehingga
untuk mencapai SPM itu tidak jauh, sehingga Linmas yang ada di sana diberi pengetahuan termasuk masyarakatnya, ibu PKK dan sebagainya, sehingga hal-hal yang kecil untuk mengurangi resiko bencana atau musibah kebakaran sudah terantisipasi dengan pelatihan-pelatihan itu. Oke, berarti ini para anggota Satlinmas ini antusias ya Pak dipelajari ilmu-ilmu baru tentunya untuk menjaga keamanan. Ini walaupun ilmu kecil seperti itu sederhana, tapi ini kalau misalnya kita bertemu dengan musibah seperti itu pasti panik seperti itu ya Pak ya. Nah ini luar biasa sekali ternyata, selain menjaga keamanan kita juga mendapatkan ilmu baru kalau menjadi Satlinmas seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Nanti kita akan kembali tentunya Pak masih dengan tema peran strategi Satlinmas Desa. Silakan bagi Anda pemirsa ATTV masih kami tunggu di 0821 333 55547. Tetap di Solo Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Masih di Solo Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen, dan masih dengan tema peran strategi Satlinmas Desa. Masih bersama Bapak Rahmat Zuri SIP, beliau kasih pembinaan dan juga pemberdayaan potensi dari Satpol PP Kabupaten Kebumen. Luar biasa sekali tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Rahmat terkait dengan seperti apa sih peran strategis dari Satlinmas Desa. Yang mana kalau kita tadi mendengar informasinya ini cukup berat, cukup banyak tugasnya ya Pak ya. Nah ini perlu didukung dengan sarana-prasarana mungkin dari pemerintah agar untuk mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Baik, masih kita tunggu pemirsa di 0821 333 55547 dan tayangan ini juga Kebumen. Baik, kita baca terlebih dahulu Pak Rahmat. Saya mau bertanya, untuk insentif anggota Linmas bagaimana? Apa mendapat setiap bulan? Terima kasih dari Beni. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Beni. Mas Beni, ini bahwa untuk anggota Satlinmas saat ini memang terkait dengan insentif atau honor memang tidak ada, tetapi yang diperkenankan ada biaya operasional. Biaya operasional. Kita melakukan kegiatan aktivitas, itu tentunya para pemegang anggaran atau di tingkat desa itu ada kepala desa selaku pemegang kuasa anggaran di tingkat desa, tentunya bisa dianggarkan untuk biaya operasional. Di sisi lain juga biaya pengadaan pelatihan atau pembinaan, itu juga silahkan ya, itu karena sebagai dukungan untuk meningkatkan kapasitas ya, karena bahwa setiap anggota Satlinmas itu berhak mendapatkan keterampilan dan peningkatan kapasitas. Nah, kemudian yang kedua juga berhak untuk mendapatkan kartu tanda anggota. Nah, kartu saya jelaskan dengan para pemirsa Ratih TV dan pendengar INFM bahwa setiap anggota Satlinmas itu berhak mendapatkan KTA. KTA kami usahakan bahwa gratis tanpa biaya, yang penting dipengantari dari desa, ya. Pengantar desa diketahui oleh kepala desa bahwa karena yang berhak merekrut ada kepala desa atau kepala kelurahan. Kemudian yang kedua adalah dilampiri fotokopi KTP atau KK, ya identitas pribadi. Kemudian yang ketiga adalah foto ukuran 2x3, ukuran 2x3 2 lembar, berpakaian Linmas tanpa topi dan mempunyai background merah. Gitu. Ya, itu adalah hak anggota Satlinmas. Yang pertama adalah pengetahuan ya, untuk meningkatkan kapasitas. Kemudian yang kedua adalah KTA. Kemudian yang ketiga adalah berhak untuk mendapat sarpras untuk operasional. Sarpras operasional dalam arti mungkin rondo butuhkan center dan lain sebagainya, itu nanti bisa dianggarkan di APBD desa. Nah, nanti kan bisa diambilkan pakai sumber dana PAD maupun dana-dana yang ada di desa secara sah, tidak menimbulkan kerugian negara maupun kerugian desa. Kemudian yang keempat, hak anggota Satlinmas juga
mendapatkan itu biaya operasional tadi. Iya, sehingga tidak ada insentif tapi mendapatkan biaya operasional. Nah, dari kami memang berusaha untuk memberikan santunan, Mbak. Santunan bagi anggota Linmas yang telah mengabdi. Itu ketika meninggal dunia, ya bukan saya mengharapkan ada meninggal dunia, tetapi kami mencoba untuk mempertahankan santunan itu, bahwa ketika meninggalnya ahli warisnya mendapatkan santunan. Besaran yang kami anggarkan di tahun 2022 maupun rencana di tahun 2021 dan 2022 itu 2 juta untuk santunan meninggal. Ya. Nah, itu dia. Jadi untuk insentif tidak ada ini ya, tidak. Ini ya. Biaya operasional artinya. Iya, ya disampaikan Pak Rahmat, ini yang mau dan yang ikhlas ya, Pak. Iya. Karena tugasnya banyak, kemudian, nah ini mungkin menjadi kegiatan yang mulia mudah-mudahan ya, karena tadi membantu tentunya pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten untuk menertibkan, kemudian menjaga ketentraman dan juga keamanan seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Masih kami tunggu juga di belakangnya 0821 333 55547. Saya kembali ke Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat tadi 9.500 jumlahnya Satlinmas Kabupaten Kebumen. Nah, di tahun depan mungkin ini Pak, apakah ada program-program peningkatan kapasitas untuk mendukung agar para Satlinmas di Kabupaten Kebumen ini memiliki SDM yang unggul? Iya. Terima kasih Mbak Tata. Iya, bahwa untuk program-program kami, bahwa kami sebenarnya merencanakan di tahun 2020 kemarin. 2020 kemarin berkaitan peningkatan kapasitas para Danton Linmas yang ada di desa dengan peningkatan kesamaptaan. Nah, memang untuk meningkatkan kualitas anggota Satlinmas, salah satunya ada bidang kesamaptaan, kemudian yang kedua bidang perlindungan masyarakat. Tadi melindungi masyarakat ketika ada bencana, kemudian ada itu termasuk di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada penanggulangan kekhususan dan desa masing-masing. Ketika ada hajatan, ketika ada mungkin ada turnamen sepak bola, turnamen bola voli yang ada ini, nah di situ tingkat kekhususannya. Itu sehingga ke depan saya harapkan syukur-syukur nanti dari dana APBD mencukupi, ada pelatihan peningkatan kesamaptaan. Itu yang rencana kami selenggarakan di tahun 2022. Ya, dari pemerintah daerah. Tapi karena keterbatasan anggarannya ada, sehingga belum bisa semuanya, Mbak. Karena dengan 9.500 anggota Satlinmas memang ya berat dalam arti ketika dianggarkan di dalam satu kali anggaran itu memang sampai mungkin miliaran untuk membiayai kesamaptaan. Jadi nantinya ini untuk peningkatan kapasitas ini bisa dilakukan bertahap seperti itu ya Pak Rahmat ya. Agar nantinya anggota Satlinmas ini semuanya memiliki kapasitas yang unggul seperti itu ya. Terlebih sekarang masyarakat punya mindset bahwa wah anggotanya udah tua-tua nih gitu seperti itu ya. Nah, itu dia banyak informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat, tapi tidak terasa Pak Rahmat kita sudah di akhir segmen. Mungkin sebelum kita tutup Pak Rahmat, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa TV dan juga pendengar Radio INFM terkait dengan tema peran strategis Satlinmas Desa. Monggo. Selamat sore dan kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa Ratih TV dan juga pendengar INFM bahwa Satlinmas di desa memang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih peran sertanya. Keberhasilan pembangunan di desa tanpa peran serta Satlinmas jelas faktor keamanan, kemudian ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah kunci utama pelaksanaan pembangunan. Karena itu mari kita bersemangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sukarela dan juga dengan dikedepankan peningkatan kapasitas. Itu terima kasih. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang hilaf. Saya selaku mewakili dari beliau Pak Kasat tentunya tidak sesempurna yang diharapkan. Baik, terima kasih Pak Rahmat Zuri atas waktu dan juga informasi. Satu pertanyaan terakhir,
Biasanya ini satu desa ini ada berapa Satlin Mas? Iya. Pak Rahmat? Iya. Sampai saat ini memang untuk desa-desa itu melihat wilayah dan kepadatan penduduk. Nah, kalau wilayah desa luas biasanya anggota linmasnya banyak, tetapi desa yang kecil anggota linmasnya sedikit. Nah, rata-rata yang ada di desa itu berkisar antara 15 sampai dengan 50. 15 sampai 50 anggota saja di tingkat desa dan kelurahan. Oke, luar biasa. Tapi ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat untuk gotong royong Iya, seperti itu ya Pak Rahmat ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas waktu dan juga informasinya. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya Satlinmas desa di seluruh Kabupaten Kebumen ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik dalam membantu menjaga ketentraman, ketertiban masyarakat dan juga keamanan terutama di desa di seluruh Kabupaten Kebumen, dan juga membantu tugas-tugas dari Satpol PP nih dari Kabupaten Kebumen. Dan terima kasih pemirsa Rati TV, saatnya saya Tata Sherlita pamit. Sebelum kami berpamitan, kami ingatkan kepada Anda untuk sayangi diri, keluarga, dan orang lain di sekitar kita dengan mematuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Saya Carla Sherlita pamit, dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.